Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya mau membetulkan wiper depan ini ya. Ini tidak gerak, bro. Jadi saat kotak sudah on, saya posisikan wiper seperti ini. Dia tidak gerak sama sekali, ya. Sedangkan kalau airnya dia nyemprot bisa. Sebelumnya wiper ini geraknya lambat. Lama-lama lambat, lama-lama motor mati, bro. Tidak gerak ya. Nah, sebelumnya dia bisa ngipas cuma pelan banget. Ya, apa penyebabnya, kerusakannya apa, saya akan cek dulu, saya bongkar, nanti akan saya tunjukkan ya, sehingga yang mengalami hal sama seperti ini bisa mencoba cara ini ya bro. Oke bro, tonton terus videonya sampai selesai. Selanjutnya apa, saya harus mengecek bagian dinamonya ya. Yang menyebabkan wiper ini tidak jalan biasanya bagian dinamonya. Entah apa penyebabnya, nanti saya cek dulu ya. Untuk melepasnya kita harus melepas bagian ini dulu. Ini kita cukit aja ya, bagian ini bro. Nah ini kan ada plastiknya, ini kita cukit aja lepas ya. Untuk bagian ini di sini ada klipnya, cukit aja. Lalu di sini ada bautnya 1, 2, 3 baut plus ya. Nah, lalu di sini pengaitnya kita lepas. Lalu di sini plastik yang sama ini kita cukit saja ya. Setelah itu kita lepas wipernya 1, 2. Setelah wiper kelepas, plastik ini nanti bisa kelepas ya. Setelah plastik lepas nanti akan kelihatan bagian dinamo wipernya. Saya akan bongkar, saya akan lepas dinamo tersebut. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oh ya, untuk baut ini menggunakan kunci 12 ya. Tonton terus videonya sampai selesai hanya di Kurnia di channel bro. Setelah saya lepas ya bro bagian plastiknya, dan caranya seperti tadi. Lalu saya hidupkan kontak, saya onkan bagian wiper, tadi mati bro. Sekarang dia bisa gerak ya. Nah itu lihat. Setelah saya ketuk bagian dinamonya ini, dan bagian ini setelah saya ketuk-ketuk dia bisa gerak. Ini bisa dipastikan ada kerusakan pada bagian dinamo ini. Entah itu kotor bagian ininya, ini ada seperti apa ya bro, seperti penghubung antara sukun-sukunnya di sini. Di sini ada, di sini biasanya kotor di sini, atau di bagian dinamonya ini dia ada masalah kotor ya bro, biasanya di brus-brusnya. Saya mau lepas dulu, saya cek dulu ya bro. Oke, ini saya lepas. Untuk melepas dinamonya ini ada baut 10, 1, 2, 3. Nah ini pun semakin kencang dia bro. Tadinya dia tidak kencang seperti ini ya. Ini coba saya cek dulu, mungkin di sini kotor bro, biasanya seperti itu. Untuk kabel soket-soketnya ini tidak ada masalah. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Dahulu soket kita lepas ya bro. Oke, soket kita lepas. Lalu kita bisa melepas bagian ini, baut 10, 3 buah ya, lepas dinamonya. Setelah 3 baut 10 tadi terlepas, maka dinamo ini tidak bisa langsung dilepas ya bro. Nah untuk bagian pentolannya ini dia akan lengket di bagian ini ya. Nah ini ya, tarik aja bro, tidak apa-apa, karena pentolannya ini dia memang seperti klipan masuk di sini ya. Jadi setelah dilepas 3 baut plusnya, untuk melepasnya ini kita harus menariknya agak dipaksa dikit supaya dia pentolannya ini lepas dari pengaitnya di sini ya. Karena pentolannya cuma ditekan aja ke dalam supaya masuk ya. Nah inilah dinamo wiper kipas depan. Saya akan bongkar dulu, saya cek dulu apa penyebab dinamo wiper ini kadang dia bisa hidup cuma lemot, atau malah kadang mati ya. Ini kalau kita tidak betulkan, resiko saat kita keluar kota ya bro, keluar kota dan tidak ada bengkel malam hari pas hujan, waduh payah bro, nggak kelihatan jalannya ya, dan berbahaya sekali. Sehingga bagian ini perlu dibetulkan jika ada kendala dinamo kipasnya itu muternya seret ya. Oke, saya akan bongkar dulu, tonton terus videonya. Saya akan melepas ini 3 obeng plus ya, saya lepas. Di sini biasanya lengket di sini bro,
Dan nanti saya cek juga di bagian dinamonya ini ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Dan sebelumnya ini kita cek juga ya, bisa juga karena kipasnya seret kita itu bisa karena bagian tuas engkolnya ini dia kotor ya bro, di bagian situnya, dalam situ, di bagian situ dan sebelah sana itu dia kotor. Ini kita pastikan gerak-gerakan seperti ini. Kalau dia gerakannya enak, tidak seret, berarti bukan dari bagian tuas penggeraknya ini ya. Jadi bisa disebabkan oleh dinamonya ini yang bermasalah. Jika kipas wipernya geraknya lambat atau bahkan mati. Oke, tonton terus videonya sampai selesai hanya di Kurnia di channel bro. Setelah 3 baut tadi kita lepas ya, salah satu penyebab kipas wiper itu ngipasnya dia tidak kenceng atau mati bisa dikarenakan bagian yang dilalui oleh ini ya bro. Ini adalah arus kelistrikannya dia, otomatisnya dia. Ini kan ada 3 dia. Yang satu ini untuk wiper yang dia otomatis, beberapa detik dia ngipas, beberapa detik dia berhenti. Lalu yang satu ini ngipasnya dia tidak kenceng. Lalu yang satu ini yang kipasnya yang kenceng ya bro. Ini untuk Honda, Mobilio, Brio, BRV atau Honda lainnya kurang lebihnya sama, atau mobil lainnya ya. Bisa jadikan bagian ininya kotor biasanya, sehingga menyebabkan arus yang diantarkan oleh bagian ini dia lambat untuk disalurkan ke bagian giginya ini ya. Lalu kita cek juga bagian gigi-giginya ini, pastikan giginya bagus ya, tidak ada gigi yang rompal. Kalau ada gigi yang rompal, nah itu biasanya salah satu penyebabnya. Nah, ini gigi untuk yang puternya ya, end gearnya. Lalu ini untuk gigi yang dari dinamo ya. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita bersihkan. Kita pakai lap bersih atau tisu ya bro. Ini kita bersihkan. Nah, ini bro kotorannya bro. Ini kita bersihkan bro. Ini kotorannya. Ini harus kita bersihkan bro. Kotorannya banyak bro. Ini bisa salah satu penyebabnya dia dari sini bro. Nanti nah ya, ini kita bersihkan. Ini kalau bisa kita amplas tipis-tipis saja yang bagian dilalui oleh bagian arus listriknya ini ya. Lalu kita pocoknya ini juga kita bersihkan bro. Nah ini harus kita bersihkan ya. Oke, saya mau bersihkan dulu. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini setelah saya bersihkan ya, saya amplas tipis-tipis bagian ini supaya tidak ada kotoran untuk di jalur kelistrikannya. Lalu bagian yang mentol ini juga kita amplas tipis-tipis ya, sehingga dia bersih. Lalu untuk bagian yang mentol ini agak kita tekan keluar seperti ini bro ya, supaya dia nekennya di bagian plat besinya ini, dia nekennya itu maksimal ya, sehingga kelistrikannya nempelnya maksimal. Oke, setelah kita bersihkan, kita beri grease lagi. Kita ambilkan grease-nya dari ini aja. Ini kan grease dia berlebih sisa. Nah, kita grease aja di bagian sini. Kita ambilkan dari grease ini. Ini grease-nya berlebih bro, sampai belepotan seperti ini. Kita grease ulang ya. Nah ini kita bisa grease ulang setelah kita bersihkan. Setelah kita grease ulang seperti ini, kita pasang kembali ya bro. Jangan lupa ini bagian sealer ini kita kasih sealer lagi ya, supaya dia air tidak masuk. Oke, tonton terus videonya sampai selesai.
Kita bersihkan tadi, kita pasang lagi tutupnya ya bro. Nah, ini ketiga bautnya kita kencangkan. Nah, kita kencangkan semua bro. Pastikan ketiga bautnya kenceng ya bro. Setelah itu ini bagian ini kita gerakkan ya. Pastikan dia bisa gerak ya. Dan ini tidak lengket ya bro. Pastikan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya saya akan melepas bagian dinamo ini. Saya cek juga apakah kotor atau enggak. Kalau kotor ya kita bersihkan ya bro, supaya kita sekalian bongkar. Jadi tidak dua kali kerja. Sekalian lepas, kita lepas juga bagian dinamonya ini, kita bersihkan ya bro. Oke, saya mau lepas dulu kedua baut ini. Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa, sebelum lepas kita harus tandai ya. Posisinya ini harus seperti ini ya. Tidak boleh posisinya dia nanti kebalik. Bautnya yang ini posisinya harusnya di sini, dia di sini, tidak boleh. Jadi untuk corongnya hitam ini harus sama persis, supaya muternya tidak balik bro. Tapi kalau kebalik nanti muter kipasnya bisa kebalik. Yang harusnya ke arah kanan, dia ke kiri ya. Ini kita kasih tanda aja, kita coret atau gimana lah, kita kasih tanda. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Setelah saya lepas ya bro, bagian magnetnya ini, dan ternyata bro, waduh, ini berkarat semua bro. Inilah yang menyebabkan kipas itu ternyata tidak kenceng muternya ya, dan mati ya. Dan ini bagian ini ya bro, ini bagian brusnya ini tidak keluar, yang bagian ini dia lengket ya. Aduh, ini patah bro, bagian brusnya. Nah, ini harus saya solder dulu, saya betulkan bro. Nah, ini putus karena dia berkarat, dari karat ini bro. Nah, untuk bagian ini dia masih bagus. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Saya mau betulkan bagian ini dulu bro. Nah, ini sudah saya bersihkan, saya sambung lagi ya bro. Saya tambah kabel, saya solder. Nah, setelah itu saya pasang kembali. Ini sebelumnya kita kasih sealer ya, jangan lupa ya, supaya tidak ada air yang masuk yang menyebabkan karat ya, menyebabkan itu karena air yang masuk ya bro. Nah, untuk bagian ini sudah saya bersihkan juga, bagian magnetnya ya. Setelah itu saya akan pasang dulu. Setelah saya pasang, akan saya tutorialkan lagi untuk pemasangannya kembali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Ini dinamo yang lama, yang tidak bisa dipakai ya bro, karena sudah hancur dalamnya, tidak bisa diakalin. Sudah saya lem, sudah saya kalin maksimal cara, tidak bisa ya, karena kuningannya hancur. Untuk mencari kuningannya aja itu tidak dapat. Tapi kalau rusaknya ini karena brusnya, itu bisa dibenerin. Cuma saran saya kalau benerin ini bagi yang sudah pengalaman aja ya, karena kalau buka ini tuh dia ada pernya di dalam. Pernya brus itu agak susah untuk ngakalinya, supaya kita bisa masukkan lagi selongsongnya ini. Nah, akhirnya saya beli yang baru ini bro. Nah, ini original mereknya Mitsuba, sama persis dengan yang ini bawaan mobil. Ini beli baru ya, Honda original. Harganya ya cukup lumayan ini bro, harganya. Nah, sekarang saya mau pasang dulu. Saya mau pasang di sana ya, di dudukannya. Sebelum dipasang, untuk bagian tuasnya ini kita beri grease ya, beri grease di bagian centolannya ini, kita beri grease. Dan bagian centolan yang sebelah sini nih kita beri grease. Caranya kita lepas saja ini ya, ini kita bisa lepas seperti ini. Kita buka aja agak paksa, enggak apa-apa. Nah, ini sudah terlepas. Kita beri grease ulang di bagian ini ya, supaya dia gerakannya itu lancar. Lalu di bagian dinamo yang baru ini kita beri grease ulang di bagian ini, centolannya ini bro, supaya muternya dia mainnya licin ya. Oke, saya mau grease ulang, lalu saya pasang ya bro. Tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum kita pasang, ini bagian sisi-sisinya ini kita kasih sealer ya, supaya dia tidak kemasukan air lagi. Nah, bagian sisi antara putih dengan yang silver ini supaya tidak kemasukan air lagi. Dan bagian yang sebelah sini kita kasih sealer juga, muter keliling ya, keliling sampai sini kita kasih sealer semua. Dan ini kita tutup dengan sealer juga. Oh, ini sudah ditutup sealer bro. Kalau yang model lama
sepertinya enggak di-sealer ya bro. Nah ini mungkin sudah perbaikan ya dari pabriknya ya. Nah ini yang lama ini enggak ada sealernya. Nah ini mungkin air masuk dari sini bro ya. Nah ini sudah di-sealer bagian ini, cuma yang bagian tepi ini harus kita sealer juga supaya aman, airnya enggak masuk. Nah ini dinamonya setelah terpasang ya, kita coba hidupkan dan hidup ya bro, tangkainya dia gerak. Nah sudah hidup kembali, normal kembali. Ini sudah saya pasang kembali. Selanjutnya saya akan pasang plastiknya ini dan wipernya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai, nanti saya akan tunjukkan hasilnya. Kipasnya itu kencengnya ya bro. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah saya pasang kembali, untuk cara memasangnya ya dibalikan aja, seperti cara melepasnya kita balik aja ya bro. Nah setelah saya pasang kembali wipernya, lalu saya coba ya, ini saya semprot dulu. Nah ini bro, wipernya sudah kembali normal dan kenceng ya bro. Ini saya coba yang otomatis. Nah ini pastikan dia bisa otomatis ya. Nah lalu ini ke mode 2, hujan tidak begitu deras. Lalu ini yang hujan sangat lebat. Wow kenceng banget bro, mantep ini bro. Oke, sekian video dari saya, bagaimana cara memperbaiki dinamo wiper atau menggantinya ya bro. Caranya sama. Oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, subscribe, komen, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya. Video ini di share kepada temannya sehingga video ini bermanfaat bagi banyak orang ya bro. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, lancar rezekinya bro, amin.